Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran yang keempat dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Setelah kemarin kita mempelajari tentang Aku Anak Soleh, maka di pelajaran 4 hari ini kita akan mempelajari tentang materi zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Kemudian, ada hikmah apa saja di balik materi ini ya? Yuk, kita simak materinya. Anak-anak semua, berbagi itu merupakan kunci untuk mencapai hidup yang lapang dan penuh dengan makna. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, saling berbagi akan membantu kita untuk mengatasi kesulitan dan juga meraih kebahagiaan bersama. Nah, berbagi itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita sudah membantu mereka meringankan beban dari mereka. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian hidup lapang. Hidup lapang dibagi menjadi 3 bagian pengertiannya. Yang pertama adalah bebas dari beban, merasa lega dan tenang, tidak terbebani oleh masalah dan juga kesedihan. Kemudian yang kedua adalah mempunyai rasa syukur, menghargai apa yang dimiliki, dan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian pengertian yang ketiga adalah memiliki ketenangan batin, menjadi pribadi yang damai dan tentram, kemudian tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian hidup lapang adalah sebuah konsep yang menyatakan kondisi seseorang yang dalam keadaan tenang, bebas dari beban, dan juga mempunyai rasa syukur terhadap apa yang sudah dimilikinya. Nah, kita sebagai seorang makhluk hidup, apakah kita sudah merasakan hidup yang tenang, kemudian mempunyai rasa syukur, dan juga bebas dari beban? Nah, maka dari itu kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang tenang dan juga bebas dari beban. Jadi bukan hanya mempermasalahkan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari hidup lapang. Manfaat dari hidup lapang adalah satu, kesehatan mental. Berbagi, membantu orang lain, dapat mengurangi stres dan juga meningkatkan rasa bahagia dalam diri kita. Kemudian yang kedua, dari hubungan sosial, mempererat tali silaturahim dan juga membangun koneksi positif dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, rasa bahagia. Maka hidup lapang akan membuat kita merasa lebih bahagia dan puas karena dapat membantu orang lain. Selanjutnya adalah peranan berbagi dalam hidup lapang. Yang pertama, menurunkan ego, membantu kita menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Yang kedua, meningkatkan empati dan juga membuat kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan dan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, kemudian timbul perasaan untuk ingin membantu dia. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa bahagia karena kita telah membantu orang lain dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Berikutnya adalah contoh bentuk berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah donasi. Donasi dapat diberikan berupa dana atau uang, atau juga dapat berupa barang. Kemudian yang kedua adalah sukarelawan, yaitu memberikan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian yang ketiga adalah kebaikan yang sangat sederhana dapat kita lakukan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Misal adalah dengan senyum. Nah, ketika kamu senyum, maka orang lain akan merasa bahagia. Kalau kamu cemberut, orang akan merasa, kenapa ya? Apakah saya melakukan kesalahan? Atau apapun itu yang mereka akan berpikir bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan sudah disebutkan juga bahwa sedekah yang paling mudah adalah
senyuman. Dan jangan lupa kita harus selalu tersenyum kepada orang lain. Selanjutnya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat, dan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang muslim. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dalam konteks agama Islam, zakat memiliki makna yang lebih luas, yaitu membersihkan harta dan menumbuhkan keimanan. Secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat tertentu, yaitu nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut dengan asnaf. Ada dua jenis zakat yang akan dibahas. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri dan jiwa. Dan semua orang wajib mengeluarkan zakat, bahkan bayi yang baru lahir pun harus dizakati oleh orang tua mereka. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul selama 1 tahun. Seperti yang disampaikan tadi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan di saat bulan Ramadan dan waktunya adalah sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Tujuan dari zakat fitrah adalah yang pertama, membersihkan harta. Zakat dianggap sebagai cara untuk membersihkan harta dari sifat-sifat negatif seperti kikir, bakhil, dan cinta dunia yang berlebihan. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan keimanan. Melalui zakat, seorang muslim diajarkan untuk berbagi rezeki dengan sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membantu sesama. Zakat ditujukan untuk membantu golongan yang kurang mampu seperti fakir miskin dan orang yang berhak menerima yang lainnya. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat antara lain fakir, miskin, kemudian yang ketiga amil atau orang-orang yang mengumpulkan zakat, yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru memasuki Islam dan keilmuan agama tentang Islamnya masih kurang, kemudian yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharimin, yang ketujuh fisabilillah atau sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan. Zakat yang akan kita bahas selanjutnya adalah zakat mal atau sering juga disebut dengan zakat harta. Ya, jadi ketika kamu memiliki harta, kemudian dia sudah mencapai nisab dan haul atau waktunya selama 1 tahun, maka harta itu wajib untuk dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Harta yang boleh dizakati antara lain adalah emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan, peternakan, dan juga pertambangan. Nah, tadi disebutkan juga ada nisab dan juga haul. Apa ya pengertiannya? Nah, nisab itu merupakan batas minimal harta yang wajib dizakati. Kemudian, haul merupakan jangka waktu 1 tahun semenjak harta tersebut mencapai nisab. Ya, jadi kalau nisab itu adalah ukurannya, kalau haul merupakan waktunya. Orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan juga memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Di balik mengeluarkan zakat tersebut, ada beberapa hikmah yang akan didapat. Yang pertama adalah mendapatkan pahala. Zakat adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan akan mendapatkan pahala yang besar untuk orang yang mengeluarkannya. Yang kedua, membersihkan hati. Zakat dapat membersihkan hati seseorang dari sifat-sifat buruk seperti kikir, tamak, bahkan iri dengki. Kemudian, hikmah yang ketiga adalah meningkatkan keimanan. Melalui zakat, keimanan seseorang akan semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah
membantu sesama. Tujuan zakat adalah meringankan beban hidup seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Dan yang kelima adalah menjaga keseimbangan sosial. Zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang yang kaya dan juga orang yang miskin. Jadi, tidak terdapat perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Selanjutnya adalah infak. Secara bahasa, infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqoh yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Secara istilah, dalam agama Islam yang mengacu pada tindakan memberikan sebagian harta atau rezeki yang dimiliki kepada orang lain dengan sukarela dan tanpa paksaan dari orang lain. Zakat dan infak merupakan dua hal yang berbeda. Apabila zakat telah ditentukan kapan waktunya dan ukurannya, maka infak tidak memiliki ketentuan waktu ataupun ukurannya. Jadi, tidak terbatas kapan seseorang itu ingin mengeluarkan infak dari harta yang dimilikinya. Contoh dari infak adalah membangun masjid, membantu korban bencana, atau memberikan beasiswa kepada seorang anak yang putus sekolah. Beberapa hikmah yang kita dapatkan apabila kita mengeluarkan infak dari harta yang kita miliki adalah yang pertama, mendapatkan pahala. Infak merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan akan mendapatkan pahala yang besar bagi yang mengeluarkannya. Yang kedua, memperlancar rezeki. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa berinfak akan membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, mencegah dari sifat kikir. Nah, apabila kita berinfak, maka kita sama saja melatih diri untuk tidak kikir dan lebih peduli terhadap sesama. Yang keempat adalah meningkatkan rasa syukur. Dengan berinfak, kita diajarkan untuk bersyukur atas nikmat, atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang sedekah. Sedekah merupakan pemberian atau memberikan sesuatu yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga dapat berupa perbuatan baik, kata-kata yang baik, sesuatu yang baik yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sedekah sendiri itu ada dua macam, yaitu sedekah wajib atau yang kita sebut dengan zakat, kemudian sedekah sunnah atau hal-hal yang baik yang kita lakukan, apabila kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala. Manfaat dari sedekah adalah membersihkan harta, memperpanjang umur, dan juga mendatangkan rezeki. Contoh sedekah yang paling mudah adalah senyum. Ya, jadi jika kamu tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain berupa harta, berupa bantuan, maka tersenyumlah kepada saudaramu agar saudaramu bisa merasa lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hadiah. Nah, hadiah sendiri merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang atau tanda terima kasih dan juga penghargaan. Tujuan memberi hadiah adalah untuk mempererat silaturahmi, menenangkan hati orang lain, dan juga memberi kebahagiaan kepada orang lain. Hukum memberi hadiah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Nah, dalam Islam, memberikan hadiah sangat dianjurkan karena dapat mempererat tali silaturahim dan juga membuat hati orang lain senang. Namun, jika kamu ingin memberikan hadiah kepada seseorang, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, niat yang baik. Nah, memberi hadiah dengan niat yang tulus untuk menyenangkan hati orang lain dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tujuan yang lain. Kemudian yang kedua adalah menghindari ria. Nah, jika kamu memberikan hadiah kepada orang lain, maka jangan memberi hadiah dengan tujuan untuk pamer atau mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, memberikan hadiah kepada orang lain tidak perlu memaksakan kehendak, tidak perlu mengada-adakan sesuatu, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari
diri sendiri. Nah, anak-anak, apabila kita semua senang berbagi, maka kita akan mendapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, melipat gandakan rezeki. Yang kedua, menghapuskan sifat kikir atau pelit. Yang ketiga adalah membersihkan harta. Yang keempat, menolak musibah. Dan yang kelima, dapat membantu orang yang lemah. Nah, hal-hal tadi disebut juga dengan hikmah atau apabila kita melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi balasan untuk kita juga. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan materi kita hari ini, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Bu Guru harap kita semua bisa menjadi orang yang senang berbagi, melakukan kewajiban, melakukan hal-hal yang sunnah agar kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Dan juga ketika kita berbagi, yang perlu kita ingat adalah kita harus melakukan hanya karena Allah, bukan karena orang lain. Apabila kita melakukan hanya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga ketenangan. Tapi apabila kita melakukannya karena orang lain, yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Ya, jadi demikian untuk materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.